Oke, sekarang ada bocoran ya guys ya tentang PK hari ketiga. Nggak usah lama-lama, langsung kita kerjakan aja. Oke, yang pertama, jika akar D sama dengan 10 min 3/5, maka D-nya berapa? Oke, kita kerjakan di sini. Nomor satu berarti akar D ini 10 nya kita buat 50/5, berarti dikurang 3 yaitu 47/5. Supaya akar di kiri hilang, luas kiri kanan kita kuadratkan semuanya, berarti D-nya nanti dapat 47 kali 47 per 5 kali 5. Ini kebetulan angkanya jelek ya, kita buat desimal aja, atau kalau enggak kita cukup jawab sampai sini, yaitu jadi 9,4 kali 9,4, sekitar 85 ke atas ya, atau bisa kita tulis nanti sekitar 88-an koma. Nah, ini kurang lebih seperti itu karena angkanya jelek ya. Kita lanjutkan nomor 2. Untuk nomor 2, titik P yaitu min 1,5, berarti ini sebagai X, ini sebagai Y, terletak pada grafik fungsi ini ya. Oke, berarti A nya berapa, kita substitusikan langsung aja, berarti Y nya 5 sama dengan AX kuadrat, berarti A min 1 kuadrat 1 kali AA min 1 plus 3, berarti 5 sama dengan 2A, maka A nya 5/2 atau 2,5 gitu ya. Oke, lanjut nomor 3. Nomor 3 kita kerjakan di sini, nggak apa-apa. 8 bilangan, oke, ada 8 bilangan ya, yaitu 2815347 diurutkan dari yang terkecil. Oke, kita urutkan dulu 1, lalu 2, lalu 3, lalu 4, 5, 7 ya guys ya, 7, 8, 9. Oke, nurut A, B, C berturut-turut bilangan pada posisi 1, 2, 3 setelah diurutkan, maka nilai A plus B kali C. Oke, A-nya berarti ini sebagai A, bilangan kedua ini B, ini C, berarti menjadi A plus 2 kali 3. Di A-nya adalah tadi berapa? Hanya 1 ya, 1 plus 6 di 7. Oke, ini jawabannya berarti tidak ada ya. Mungkin kesalahan di sini ya, tapi tidak apa, yang penting kita tahu caranya aja. Oke, next ke nomor 4, yaitu banyak segitiga pada bangun datar di atas adalah, oke, segitiga. Kita yang pertama buat yang warna ungu dulu, ini 1, 2, 3, 4. Oke, yang ungu ada warna, ada sebanyak 4 ya. Lalu yang biru 1, 2, 3. Oke, yang biru ada 3. Lalu kita naik dikit warna merah yang agak besar, 1, 2. Oke, yang warna merah ada 2. Lalu yang terakhir ada warna, kita coba orange ya, yang paling besar di sini ya, 1. Berarti kalau kita total ada sekitar 10 di 3. Oke, kita lanjutkan. Untuk setiap bilangan bulat R didefinisikan sebagai berikut ya. Pertama kita kerjakan dulu yang dalam kurung, yaitu min 4. Min 4 kalau kita perhatikan ini adalah genap ya, genap tapi apa, kurang dari 1, berarti kita masuk ke rumus yang kedua ini. Berarti yang min 4 nanti kita masukkan ke rumus 4 min, jadi 4 min 4 kuadrat per 2, jadi 4 dikurang, ini 16 ya, 16 bagi 2, 8 ya, jadi nanti 8 min 4, sehingga nilai di sini nanti 1 dikurang min 4, berarti 5. 5 kalau kita perhatikan adalah bilangan ganjil, berarti masuk di sini ya. Oke, berarti menjadi 1 min 5 kuadrat per 4, berarti menjadi 1 kurang 25 per 4, berarti jawabannya min 24 per 4, yaitu min 6. Oke, kita lanjutkan. Grafik fungsi X kuadrat
min 20 dan garis ini berpotongan di dua titik berbeda. Jika C itu P, Q dan D adalah min 5, T, garis K melalui kedua titik tersebut nilai A sama dengan berapa? Oke, kita lanjutkan aja. Jadi gini, garis GX dan garis G ini berpotongan ya, berarti kita buat Y sama dengan juga yang ini. Dari AX min 2Y plus 30 kita buat jadi Y sama dengan, berarti menjadi AX plus 30 sama dengan 2Y, atau Y nya adalah nanti setengah AX plus 15. Nah, nilai ini kita potongkan dengan ini, kita sama dengan kan, berarti nanti diolah jadi ini, X kuadrat min 20 sama dengan setengah AX plus 15. Nah, kita masukkan berpotongan di dua titik berbeda, yang diketahui hanya X nya adalah salatunya min 5 dan T ya, nanti akan ketemu, kita substitusikan aja salah satu titik potongnya, berarti menjadi min 5 kuadrat min 20 sama dengan setengah A kali min 5 tambah 15. Oke, sehingga menjadi 5, ini 25 kurang 20, 5 ya, ini nanti berarti min 5 per 2A plus 15, ini pindah ke sini jadi 5 per 2A, ini nanti 5, 5, 10, berarti hanya nanti dapat 4 ya. Oke, kalau A nya udah dapat 4, maka ini jawabannya yang langsung ketemu ya, B nya min 4 gitu ya. Oke, kita next ke selanjutnya. Sekarang yang diminta adalah gradien garis K. Oke, gradien garis K berarti tadi kita dapat A nya min 4 atau min 4, oh A nya 4, sorry, A nya 4 ya, ternyata salah lihat tadi ya, ini 4 positif ya. Nah, ketika ketemu A nya 4, berarti kita tinggal mengeksekusi yang lainnya untuk mencari T nya kan. Caranya apa ya, masukkan aja misal ke salah satu nilai di sini, kita bisa masukkan ke nilai G aja yang enak. Berarti GX nya tadi adalah X kuadrat min 20, kita masukkan titik potong D nya, berarti T sama dengan dimasukkan jadinya nanti min 5 kuadrat min 20, berarti 5 ya, titik potong D nya akhirnya kita dapat yaitu min 5,5. Lalu kita masukkan ingin mencari P sama Q. Oke, kita eksekusi aja langsung, berarti nanti grafik GX akan sama dengan yang tadi ya, sama dengan Y, berarti tadi diperoleh adalah X kuadrat min 20 kan sama dengan setengah, hanya 4 ya tadi ya, setengah kali 4 kali X lalu ditambah 15. Kita geser ke kiri semua, berarti menjadi X kuadrat, ini nanti 2X berarti min 2X, ini pindah min 35. Kalau kita faktorkan jadi X min 7 dan X plus 5 sama dengan 0, sehingga diperoleh X nya 7 dan X nya min 5. Oke ya, kalau sudah dapat itu berarti kita tinggal ambil salah satu nilainya yang belum ada. Tadi yang udah ada min 5 ya, kita ambil yang ini untuk mencari yang C. Berarti yang C nanti kita masukkan ketika X nya 7, berarti sebagai P dia ya, sebagai P nya 7 kita masukkan ke sini saja, berarti menjadi 49 kurang 20. Ketika X nya atau P nya 7 ketemu 29, maka untuk mencari gradien garis K tinggal pakai rumus delta Y per delta X sama dengan 29 kurang 5, 7 kurang min 5, berarti 24 per 12 itu 2. Oke, persamaan yang selanjutnya soalnya adalah grafik fungsinya masih sama, ditanyakan adalah persamaan garis ya.
persamaan garis yang tegak lurus dengan garis A dan melalui titik ini. Oke, seakan-akan misal kita tahu kata kuncinya tegak lurus, berarti nanti gradien yang akan kita cari kalau dikalikan dengan gradien K tadi hasilnya -1 ya, dimana gradien yang akan kita cari kalau dikali gradien K nya adalah 2 tadi sama -1, berarti M nya adalah -setengah. Oke, cara cepatnya gini, udah pernah kita bahas juga di YouTube kita sebelumnya, silahkan di scroll dulu. Cara cepatnya kalau ada minus, usahakan minus itu di bawah. Lalu caranya adalah yang atas 1 ditempel huruf X, yang bawah minus kita lawan kebalikan tandanya, berarti jadi positif ya. Lalu 2 tempel huruf Y. Titik yang dilalui kita masukkan untuk mencari hasil, berarti 1 tambah 2 adalah 3. Berarti kalau kita sesuaikan dengan opsi nanti X plus 2Y sama dikurang 3 sama dengan 0, maka jawabannya yang tepat yang B. Oke, kita lanjutkan. Suatu prisma dengan volumenya ada ya, memiliki alas berbentuk ini. Kita langsung tembak ke soal ada. Jika titik P, jarak titik P dari sisi QR, nah, hati-hati ya, P ke QR berarti dari sini ke sini ya, berapa? Nah, ini sama aja tingginya melihat dari apa? Melihat dari perubahan koordinat nilai Y. Koordinat nilainya di sini masing-masing 2 semua, di sini 10, berarti penambahan tingginya sebanyak 8. Itu jawabannya yang B, itu ya guys ya. Jadi jangan terpaku dengan soal-soal seperti ini, dipikir susah ternyata gampang. Baik, kita lanjutkan nomor 10 dengan soal yang sama. Tadi kita dapat tingginya 8 ya, tinggi dari sini ke sini 8 sesuai opsi di sini ya. Lalu pertanyaannya luas segitiga PQR. Oke, luas segitiga itu yang seperti yang kita ketahui setengah alas kali tinggi. Alasnya berarti dari 3 ke 9 bertambah 6, berarti nanti setengah kali 6 kali 8. Saya coret 4, berarti 24. Berarti yang E. Kita lanjutkan, yang selanjutnya adalah tinggi prisma ya. Oke, kita akan memanfaatkan volumenya. Seperti yang kita ketahui, volume prisma itu rumusnya adalah luas alas kali tinggi prisma itu sendiri. Volume prismanya 48, dimana luas alasnya tadi menurut nomor 10 24. Berarti kita dapat tinggi prismanya yaitu berapa guys ya? 2 ya, gampang bukan? Oke, berarti jawabannya yang C. Oke, yang berikutnya soalnya adalah di antara pilihan berikut merupakan faktor dari persekutuan ini dan ini ya. Oke, seperti yang kita ketahui 16 kuadrat itu berarti 16 kali 16, 80 itu bisa kita baca dari 16 kali 5. Ini nanti 72 itu berarti 18 kali 4. Berarti yang pertama nanti dari nilai 16 kuadrat plus 80 bisa kita keluarkan menjadi 16 dikali 16 plus 5, sedangkan yang 18 kuadrat min 72 itu bisa kita keluarkan menjadi 18 kali 18 min 4. Ini kita sederhanakan berarti menjadi 16 kali 21, di sini nanti menjadi 18 kali 14. Usahakan kalau soal-soal tipe kali ini buat aja ke pecahan paling sederhananya atau ke nilai paling sederhananya ya. Kita buat ini menjadi nanti bisa 2 kali 2 kali 2 kali 2 gitu ya. Dan 21 nanti 3 kali 7. Sedangkan 18 bisa kita buat dari 2 kali 3 kali 3 dan 14 2 kali 7 ya. Ketika sudah kayak ini tinggal kita cross check opsi yang bisa meliputi dari keduanya ini. Contoh 6. 6 itu di sini bisa kita peroleh dari sini dan ini juga bisa, maka satu benar. Kalau satu benar ini mintanya apa ini? Oh, langsung pilihannya ya. Oke, satu benar berarti 3 juga benar pasti ya, karena ada 14 nya ya, 14 ada semua. Lalu 7 benar juga, benar 7 juga. 21 benar juga ya, 21 benar juga. Oke, berarti pilihannya yang semua benar ya. Oke, berarti yang E ya. Kita lanjutkan. Nomor 13, jika fungsinya seperti ini, 2x plus 6 kurang dari fx kurang dari 4x, 4 pangkat x, mana x-nya lebih dari 1. Ketika x-nya min 2, ya tidak mungkin yang mana ini, mirip-mirip ya, jadi soal PK ini cuma dibolak-balik, beda angka aja. Kita coba langsung aja masukkan x-nya sebagai min 2, berarti 2 kali min 2 tambah 6 kurang dari f min 2
kurang dari 4 pangkat min 2. Ini berarti menjadi min 4, 2 kurang dari F min 2 ini jadi 1/16 ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ini agak nggak sinkron. Kenapa? Karena di sini yang diminta adalah X-nya lebih 1, tapi di sini adalah min 2. Maka ini sepertinya ada kesalahan penulisan ya. Oleh karena itu kita ini aja, kita ganti nilai 2-nya, kita coret, min 2-nya nggak usah pakai. Berarti nanti nilainya jadi gini, 2 kali 2 tambah 6 kurang dari F2 kurang dari 4 pangkat 2. Berarti nanti jadi 10 kurang dari F2 kurang dari 16. Nah, ini baru masuk ya, karena tadi nggak sinkron. Sebetulnya salah ketik ya dari pembuat FR-nya ini ya. Oke, berarti yang tidak mungkin di luar ini, berarti yang tidak mungkin 64 tidak mungkin, 16 juga tidak mungkin, 25 juga tidak mungkin ya, 9 juga tidak mungkin. Berarti tidak mungkin semua ya jawabannya ya. Oke, semua benar ya. Soal nomor 14 ini mirip sama yang kemarin ya, ini cuma diulang-ulang aja. Pastikan kalian paham betul. 0 sampai 90 itu berarti termasuk kuadran 1, dimana kuadran 1 itu adalah semuanya positif. Oke, nilai cosnya adalah 3/7. Ini kita buat segitiga dulu. Semisal nanti alfanya di sini berarti samping miring ya cos itu ya. Ini 3, ini 7. Kalau kita kuadratkan 49 kurang 9 berarti sini akar 40. Nggak usah kita sederhanakan karena opsinya nggak minta, tetap tulis saja akar 40. Jadi yang pertama nanti diminta sepersin alfa, berarti jadi 1 per sini itu depan per miring ya, di akar 40/7 berarti naik 7 per akar 40, berarti 1 benar, 3 benar. Lalu kita cross check yang nomor 2 tan alfa, tan itu desa ya, berarti akar 40/3, ini juga benar. Lalu kita cross check yang keempat yaitu cos. Oke, seperti yang kita ketahui kemarin, cos 90 min A itu jadinya apa? Sin A itu sendiri. Berarti sin itu ada depan per miring, berarti akar 40/7. Ini salah, berarti jawabannya yang A ya. Kan untuk soal nomor 15 adalah segi 4 EFGH, berarti segi 4 nya itu gambar ini EFGH. Panjang EF4 berarti kita namain EFGH. 4 ini 3. Adalah panjang persegi ini memiliki nama keliling 1. Berarti EFGH itu nanti berkaitan ya, itu keliling 1 atau A1 ya. Oke, berapa kelilingnya kita cari aja langsung. Jadi nanti 4 tambah 3 kali 2 ya, nanti 14. Lalu ada titik A yang terletak di sisi FG, atau dimana pokoknya antara sini sampai sini, sehingga memiliki membentuk segitiga AEF ya, AEF dengan nama keliling 2. Nah, kalau kita ketahui kan pertama pasti segitiganya bisa yang minimal garisnya cuma kayak gini doang, AEF nanti ya. Kalau kayak gini kan berarti dia tidak punya nilai, atau kelilingnya hanya berapa? Hanya 4. Atau kalau nanti misal dia titiknya di sini, jadi menjadi apa? Jadi seperti ini. Berarti di sini 5 kita kuras ya. Berarti maksimalnya, ini tadi minimalnya, maksimalnya adalah 12 gitu ya. Nah, kita masukkan di sini yang pertama kelas satunya ada 14 semua, tentu saja 14. Ini berarti yang maksimal nanti di sini dibagi 12, di sini bagi 4 ya. Nah, kita coba. Nah, pasti ini paling besar yang ini nanti ya. Ini kan sekitar 3, ini kalau kita sederhanakan nanti adalah 7/2 berarti 3, sekian. Yang ini nanti sekitaran 7/6 atau 1, sekian. Nah, kalau yang ini jelas lebih dari yang ini. Cuman pertanyaannya 8/7 itu juga 1, sekian.
Nah, kita harus membandingkan 7/6 sama 8/7. Kita buat penyebutnya semua sama-sama 42. Berarti nanti yang ini jadi 42 berarti kali 7 ini 49 ya. Sedangkan kalau yang ini nanti kita jadikan 42 gitu ya. Nah, berarti kali 6, 48 gitu ya. Sehingga sama aja masih besar yang mana? Masih besar yang di sini. Gitu. Paham ya? Oke. Berarti jawabannya adalah P lebih dari yang Q. Oke, kita lanjutkan di tes berikutnya. Nah, mungkin kalau tadi ada yang bertanya kenapa kok lebih dari ya, karena ini kan nilainya sebenarnya kan nilai P itu di antara 1, sampai 3, ya, hanya kepaut dikit sama 1, di sini. Tapi memang nah, walaupun kepaut dikit nilainya kan di antara, tetap semuanya di lebih dari Q ya. Oke, nomor 16, langsung aja kita diberikan rumusnya ini udah ada ya, tinggal kita substitusikan dengan nilai di sini. Berarti kalau kita masukkan itu K-nya nanti adalah 3 dikurang Z-nya itu 1 ditambah Y-nya itu kurang 1 ditambah Y-nya itu adalah E dikali dengan M-nya adalah 1 tambah N-nya adalah 2 dikurang X-nya adalah E itu sendiri. Nah, ini kalau kita tulis adalah 2E lalu setelah dikali 2E. Sorry, ini di sini berarti 2 plus E dikali 3 min E. Berarti menjadi berapa ini guys? Nah, kita lihat dulu aja. E-nya itu bilangan genap positif. Misal genap positif yang kita pakai di sini adalah 2, di sini 2. Berarti hasilnya adalah ini yang paling kecil ya, genap ya. Berarti 4 dikali 1. 4 kali 1 itu kurang dari 5. Kalau kita pakai di sini 4, di sini 4 juga. Berarti jadi berapa? 6 dikali min 1 itu juga kurang dari 5. Kesimpulannya apa? Setiap bilangan genap positif berarti rumus ini menjadi tetap kurang dari 5. Berarti P kurang dari Q. Selanjutnya diberikan sistem persamaan linear UVB di mana nanti solusi U setara A, V setara B, W setara C. Misal kita namain aja ini persamaan 1, ini persamaan 2, persamaan 3. Kalau kita perhatikan kita bisa mengeliminasi persamaan 3 dikurang 3 kali ya, 3 kali persamaan 1. Dimana kalau persamaan 3 nya nanti dapat U plus 6V min 3W sama dengan 28. Kalau 3 kali persamaan 1 berarti 3U plus min ya, min 6V plus 3W sama dengan kali 3 berarti 36. Ini kita jumlah aja, ini semua hilang, jadi 4U sama dengan 64 ya, berarti U nya adalah 16. Nah, soal ini kalau kita perhatikan A itu kan tadi U ya, kalau kita biar tidak bingung itu U dikurang 4V ditambah 2W. Nah, ini kalau kita perhatikan misal kita lihat di sini ya, di persamaan 2 ini itu kan 2V ya, 2V min W. Ini kalau misal kita keluarkan U, min-nya keluar kan jadi apa? 4V min 2W. Ini udah mirip ya. Berarti tinggal nanti yang persamaan 2 ini kita kali 2 aja. Persamaan 2 kali persamaan 2 gini, jadi apa? Jadi 4V ya min 2W sama dengan 8. Berarti nilai ini adalah 8. Berarti ini nanti 16 dikurang 8 yaitu 8 ya. Oke, kalau P nya 8, nilai P lebih dari Q ya. Jadi seperti jawabannya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga sukses dalam UTBK.